Nah, fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahilah ma taba lakum. Yaitu apa saja dari wanita yang kamu menganggapnya tayyib, kamu senangi, baik. Silakan dari yang lain. Nisa maknanya wanita yang lain selain anak yatim. Nah, dari redaksi ini, maka tentu kita memahami bahwa khusus ayat ini, solusi menikahi 2, 3, 4 di dalam ayat ini adalah sebagai pilihan apabila seseorang tidak akan berlaku adil kepada anak yatim. Jadi itu yang ada dalam ayat ini. Nah, karena itu ayat ini tidak bisa dimaknai dengan kewajiban menikah 2, 3, 4. Tidak bisa difahami sebagai apa? Sebagai kewajiban atau pewajiban kepada laki-laki untuk menikah 2, 3, 4. Ayat ini tidak bisa difahami demikian. Kalau dipotong saja ya. Kalau dibaca dari fankihu ma taba lakum, jadilah dia amar. Jadi dia perintah, sehingga seolah-olah jadi kewajiban. Tapi kalau kita baca dari awal ayat, ada pembuka dari ayat itu, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil kepada anak yatim, maka nikahilah olehmu. Jadi ayat ini di awal dikemukakan ada sesuatu yang menjadi pengantar untuk apa? Memilih menikah 2, 3, 4. Berarti ayat ini adalah solusi. Nah, karena itu kedudukan menikah lebih dari satu tidak bisa dinaikkan menjadi keharusan. Karena Nabi SAW tidak memerintahkan orang untuk menikahi lebih dari satu. Karena itu hukum yang adil yang sesuai dengan petunjuk dalil adalah menikah lebih dari satu itu hukum asalnya adalah mubah. Dan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan secara finansial, itu juga secara psikis untuk berlaku adil, maka dia boleh untuk menikah lebih dari satu itu. Kenapa ada kaitan mampu dia untuk bersikap adil? Karena ada penutup ayat ini lagi. Apa penutupnya? Wa in khiftum alla ta'dilu, maka jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil. Lanjutkan. Maka jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, fawahidatan. Jadi menikah 2, 3, 4 berada antara apa? Antara solusi dan peringatan. Solusi dan peringatan. Solusi daripada tidak berlaku adil terhadap anak yatim, menikah 2, 3, 4.
ada peringatan di ujungnya, kalau tidak akan berlaku adil pula antara mereka, fawahidatan, satu. Nah, redaksi seperti ini ya tidak kuat untuk dijadikan hujjah sebagai kewajiban. Dan tentu siapa saja yang menempuh jalan itu, menikah lebih dari satu, dengan kemampuannya berlaku adil tersebut dan menjalankan perannya sebagai suami sesuai dengan petunjuk syariat, ya dia mendapatkan pahala lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi resikonya lebih besar. Resikonya lebih besar. Kenapa? Karena besarnya pahala seimbang dengan besarnya beban yang dipikul. Jadi apakah laki-laki yang menikah punya istri 3 orang itu bisa lebih besar pahalanya dibanding yang punya istri 1 orang? Ya bisa. Tapi tanggung jawabnya itu lebih besar pula daripada yang 1 orang. Dan kalau dia tidak berlaku adil karena ada perintah antara 2 dan 3 itu, kalau yang 1 orang kan tuntutan berlaku adilnya kan tidak ada di antara mereka. Tapi kalau dia menikah lebih dari 1, ada tuntutan untuk al-adlu bainahunna, ada keadilan antara mereka. Jadi bebannya juga lebih berat. Kalau dia abaikan aturan syariat itu, ancamannya juga. Nah, itulah yang kita temukan dalam hadis-hadis yang mengatakan bahwa nanti di hari kiamat ada orang laki-laki yang datang, wa syaqqul ma'ila, separuh dari badannya itu turun, jadi berarti dia pincang di dalam berjalan. Itu disebabkan oleh apa? Nah, jadi sebenarnya dari mana, saya heran juga terkadang ada orang yang terus mengkritisi syariat Islam yang membolehkan berpoligami ini. Tapi mereka tidak pernah mengkritisi laki-laki banyak yang mencari pasangan haram di luar sana. Bagaimana tempat-tempat maksiat sekarang ini dikemas dengan bintang-bintang yang tidak terjangkau oleh aparat dan tidak boleh dimasuki. Kalau tidak percaya, lihat saja skandal-skandal yang terjadi hari ini. Orang-orang yang dianggap oleh masyarakat orang-orang berkelas, ternyata ada perselingkuhan, ya berbagai macam perbuatan maksiat. Ditambah lagi dengan negeri ini yang tidak menganggap perbuatan zina itu sebagai kejahatan. Nah, ini yang makin parah ini. Sedangkan di sisi lain, orang yang menikah lebih dari 1 itu seolah-olah berada di dalam posisi dimusuhi oleh aturan. Seperti dimusuhi. Nah, sedangkan perzinaan malah difasilitasi oleh PP nomor 28 itu. Kan itu yang mengkhawatirkan kita hari ini. PP yang ditandatangani itu. Anak-anak remaja dalam PP kesehatan itu berhak mendapatkan fasilitas alat-alat kontrasepsi. Padahal di dalam undang-undang pernikahan mereka belum boleh menikah. Umur pernikahan itu minimal berapa? 19 tahun. Nah, berarti itulah remaja. Dari umur, taruhlah dia tamat SD puluhan 12 tahun sampai umur 20 tahun, itu masa remaja. Nah, di dalam peraturan pemerintah itu yang telah ditandatangani, anak-anak remaja ini boleh mendapatkan apa? Alat kontrasepsi. Nah, inilah undang-undang, aturan-aturan yang dipuja-puja oleh sebagian orang yang mengaku pembela hak asasi, memperjuangkan
emansipasi wanita, berbagai macam. Ini kan menyedihkan. Undang-undang syaitan seperti itu dipuja-puja, sedangkan aturan Al-Quran dicurigai bahkan ditolak. Padahal konsep poligami itu di dalam Islam berada antara solusi dan peringatan. Ya, bagi siapa yang menempuhnya dengan kemampuannya dan dia berniat untuk menjalankan sunnah Nabi, memang bukan Nabi saja, para sahabat. Kadang-kadang kan kita mendengar itu, sebagian orang menjadikan Nabi menikah sampai 11 orang wanita, dan ketika beliau wafat ada 9 wanita ada dalam tanggungjawab beliau. Kemudian dijadikan celah oleh orang-orang yang tidak mendalami ajaran Islam dan tidak mendalami sejarah Nabi SAW, dijadikan itu sebagai celah untuk menjelek-jelekkan Rasulullah. A'udzubillah min dzalik. Padahal nih, kalau kita mau jujur, seorang laki-laki bisa menikahi wanita sampai tidak ada batas. Ya kan? Yang boleh berada di tangan dia maksimal berapa? 4. Kalau 1 dia cerai, dia ganti yang lain. Jadi berapa sudah wanita yang pernah dinikahinya? 5. Kalau yang 4 terakhir ini dia ceraikan pula 3, dia nikah lagi 3. 8. Kemudian dia ceraikan lagi 2, dia ganti lagi 2. Jadi berapa? Kalau begitu saja hidupnya sampai matinya. Ada pula wanita yang mau bisa 40 itu di tangannya. Ya kan? Begitu ketentuan. Kan yang tidak boleh itu berlebih di dalam tanggung jawabnya 4. Tapi kalau dia ceraikan kemudian dia ganti istri yang lain, boleh tak? Itu hukum untuk umat itu. Untuk Nabi tidak bisa begitu. Untuk Nabi tidak bisa demikian. Nah, dari mana ketentuan itu? Bisa kita temukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak boleh melebihi lagi pada batasan. Kalau tadi umat laki-laki ada yang begitu, ya bisa secara hukum syariat, walaupun nanti perlakuannya tentu ada yang tidak benar, ada yang zalim, ya. Tetapi secara hukum syar'i, seorang laki-laki Muslim, kalau dia tukar istrinya, dia ceraikan, dia tukar dan sebagainya, itu bisa dia lebih dari jumlah wanita yang ada di tangan Rasul. Ya seperti tadi, 4 orang, dia cerai 2. Atau meninggal 2, dia ganti 2. Sudah berapa? 6. Tinggal 2 lagi, dia ganti 2. 8. Tinggal sama-samanya 4, ganti 4 lagi. 12. Ya kan bisa saja itu terjadi. Secara hukum syar'i halal enggak? Halal. Kalau Nabi SAW, ya perhatikan suratul Ahzab. Ayat 52. Bertemu surah Al-Ahzab ayat 52. Mau?
Sudah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu? La yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Apa artinya itu? Tidak ada lagi bagimu wanita-wanita setelah ini, dan tidak boleh engkau mengganti istri. Seperti yang sudah dinikahi oleh Nabi, tidak boleh diganti dengan yang lain, dan tidak boleh lagi menikah setelah itu. Walaupun, walau ini bukan berarti ada, karena lau itu kata dalam istilah bahasa Arab limtina'il wujud, bahwa tidak ada di dalam realitanya, tetapi dibuat pengandaian. Seandainya ada juga yang menarikmu kecantikan mereka, kamu tidak boleh mengganti istrimu dengan itu, kecuali mamalakat yaminuk, kecuali budak yang kamu miliki. Dan Nabi SAW tidak memiliki milkul yamin dalam riwayat yang sahih, melainkan hanya dua saja. Satu Maria Al-Qibti. Kemudian wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Nah, ini ayat ini turun kapan? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi adik dari istri Abbas. Abbas itu paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas paman Nabi. Nah, istri Abbas berkeinginan untuk silah, hubungan dia dengan Rasulullah itu lebih kuat. Tidak hanya melalui jalur Abbas, tapi dia ingin adiknya menjadi istri Rasulullah. Namanya Maimunah bintil Haris. Nah, itu dinikahi oleh Nabi kapan? Dinikahi oleh Nabi pada tahun, dalam hitungan Hijriyah, semenjak hijrah Nabi adalah pada tahun ke-7 Hijriyah. Pada waktu Nabi melakukan umrah di Makkah, Umratul Qadha. Nah, berarti kan kalau dihitung ada waktu lagi 3 tahun sampai wafat Rasul. Dan tentu banyak wanita yang mau dengan Rasulullah. Siapa yang tidak senang menjadi ummahatul mukminin? Tetapi setelah menikah dengan Maimunah bintil Haris ummul mukminin radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahawa wanita manapun tidak halal lagi untuk dinikahi oleh Rasulullah, dan istri yang sudah ada di tangan tidak boleh lagi diganti dengan. Berarti Nabi menikahi wanita terbatas jumlahnya selamanya. Karena itu istri Nabi 11, dan ketika beliau wafat ada 9 dalam tanggung jawab beliau. 2 telah mendahului Rasulullah, yaitu Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dan Ummul Mukminin Zainab Ummul Masakin radhiyallahu anha. Yang 9 lagi wafat kemudian. Berarti kan terbatas. Sedangkan seorang laki-laki biasa kalau meninggal istri dia bisa ganti. Tinggal dia bisa ganti, dan kalau itu terjadi bisa saja di tangan seorang muslim, pernah dia bertanggung jawab, di dalam tanggung jawabnya bisa lebih dari jumlah ummahatul. Terus apa alasan untuk menjelekkan Rasul? Nah, di zaman itu juga itu bukan perbuatan yang hina. Lihat kan dalam hadis, ketika ada seorang laki-laki datang masuk Islam, berapa wanita di dalam tanggung jawab dia? 8.
8 orang. Apa petunjuk Nabi SAW kepada orang itu? Imsik arba'an, pertahankan 4, wafarrik, dan pisahkan, wafarik, dan pisahkan yang 4 lagi. Tetapi dari sisi jumlah seorang laki-laki muslim itu hanya dibatasi 4 dalam makna sementara, dalam batasan ketika 4 itu berada di dalam genggamannya. Tetapi ketika ada yang 1 atau 2 lagi tidak lagi di dalam zimmah dia, tidak dalam pernikahan dengannya, dia boleh dengan yang lain, dan itu tidak terbatas. Jadi karena itu tidak benar kalau orang mengatakan berbagai macam tentang Rasulullah SAW. Apalagi kita memahami bahwa apa? Tunjuk syariat tadi membolehkan orang menikah lebih dari 1 dalam bentuk apa? Antara solusi dan peringatan.